Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Ngobrol bersama Kepala Sekolah. Hari ini narasumber kita yaitu Kepala Sekolahnya langsung dari SMA Negeri 1 Longah. Kepada Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Nama saya Eka Sari Dewi, SSI MPD. Hari ini diberikan kesempatan untuk mengelola SMA 1 Longah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa PLP ingin mencari tahu bagaimana kondisi sekolah ini dan sejarah awal terbentuknya SMA 1 Longah. Nah, dari sini saya berkesempatan untuk menanyakan langsung kepada Ibu Eka selaku kepala sekolah dan alumni dari SMA Negeri 1 Longah dapat informasinya lebih jelas lagi. Saya akan mengalihkan informasi tersebut kepada Ibu, dipersilakan. Baik, Adik Anisah dari mahasiswa PLP program MBKM FQ Unsia jurusan bimbingan konseling ya. Terima kasih. Hari ini saya sebagai kepala sekolah sangat senang sekali didampingi oleh mahasiswa hebat hari ini dari USK, ada beberapa jurusan, dan hari ini Bu Anissa mendampingi kami di podcast sekolah ngolah bersama kepala sekolah. Baik, terkait dengan sejarah SMA 1 Longah, bahwa SMA 1 Longah itu bukan lagi sekolah yang baru, namun SMA 1 Longah itu sudah berdiri sejak 1979 dan dinegerikan tahun 1980. Hari ini SMA 1 Longah itu sudah banyak sekali mengeluarkan alumni-alumni yang sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat. Memang seperti Bu Adi Anissa sampaikan bahwa salah satunya adalah saya sendiri adalah alumni tahun 98. Dan hari ini saya juga menjabat kepala sekolah di SMA 1 Longah sudah sejak tahun 2020 pada saat pandemi, dan alhamdulillah hampir 4 tahun. Nah, terkait dengan sejarah berdiri sampai dinegerikan, otomatis banyak sekali yang sudah diberikan kontribusi kepada kami alumni oleh guru-guru hebat kami sejak didirikan dan dinegerikan SMA 1 Longah. Nah, terkait dari sejarah tersebut, bagaimana sih proses bangkitnya sekolah ini sehingga bisa membaik dan bagus ya dalam konteks di wilayah Aceh besar gitu. Baik, berbicara pengelolaan sekolah, saya kira hampir semua sekolah tidak hanya di Aceh besar, tetapi juga di sekolah-sekolah lain, bahwa pengelolaan sekolah itu harus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Berbicara bangkit, memang salah satu SMA yang ada di kawasan pesisir yang pernah terjadinya dampak tsunami dan pernah didirikan kemudian hancur kembali karena ada musibah tsunami. Namun tahun 2007 dibangun kembali oleh NGO yaitu Mercy Malaysia, sehingga sampai hari ini sekolah masih terus beroperasi, dan saya kira tidak terlepas dari visi dan misi yang diemban oleh sekolah. Saya kira SOP-nya sama saja. Ya, yang penting hari ini diharapkan komitmen warga sekolah, masyarakat, dan juga dinas pendidikan mendukung program-program strategi sekolah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Longah. Nah, terkait program-program nih yang ada di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang mencolok dari sekolah ini sehingga di luar sana orang tahu bahwasannya itu dari SMA 1 Longah gitu. Jadi pengelolaan sekolah itu kita sesuaikan dengan karakteristik daripada satuan pendidikan sendiri. Pada saat kita merumuskan kurikulum operasional satuan pendidikan, salah satu konteks yang kita coba pedalami adalah karakteristik sekolah. Nah, otomatis program-program yang kita coba dampingkan dengan program-program intrakurikuler, kurikulum ekstrakurikuler tidak jauh daripada karakteristik sekolah. Misalnya pada tahun 2023 ini atau di akhir 2022
Salah satu yang memang program pendukung yang memang coba kita edukasi kepada anak-anak terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kenapa kita konsen hari ini ke kegiatan tersebut? Kita tahu bahwa wilayah pesisir SMA, daerah pesisir tempat sekolah berdiri, salah satu daerah yang memang ancaman geologinya itu tinggi. Nah, disinilah kita ingin mengedukasi anak-anaknya itu agar punya budaya aman, budaya siaga, dan budaya pencegahan resiko. Nah, maka dari itu sehingga anak-anak yang hari ini berada di pesisir, mereka itu punya edukasi terkait dengan atau mitigasi kebencanaan. Beberapa program kita lakukan memang kita konsen ke program akademik dan non-akademik. Namun untuk penguatan karakter banyak sekali yang kita lakukan di sekolah, salah satunya di bidang keagamaan, yaitu kita membiasakan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Namun hari ini dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka, jalur mandiri berubah, kita sudah mengintegrasikan kegiatan sekolah itu 75% itu ke kegiatan intrakurikuler dan 25% pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, alhamdulillah beberapa prestasi sudah kami raih sejak berdirinya sekolah sampai hari ini. Di tahun 2022 secara pribadi saya Kepala SMA 1 Loonga pernah menjuarai kepala berprestasi tingkat provinsi Aceh tahun 2022. Namun beberapa prestasi non akademik juga terus kami peroleh baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Itu beberapa kegiatan. Namun untuk anak-anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kita tahu bahwa esensinya SMA adalah anak-anak itu bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, jenjang ke lebih tinggi. Apakah itu universitas maupun sekolah-sekolah kedinasan. Namun ada juga mungkin anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka kita berikan suatu life skill berupa kewirausahaan. Jadi di situ kita tumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur anak-anak SMA 1 Loonga untuk meningkatkan life skill mereka. Jadi itu salah satu upaya sekolah agar anak juga bisa punya bekal dan punya kegiatan mandiri ketika mereka lepas dari SMA Negeri 1 Loonga khususnya. Nah, dari paparan yang dijelaskan oleh kepala sekolah, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali visi misi dan proses sesuai kurikulum yang Ibu jelaskan tadi sudah mencakup bahwasannya SMA Negeri 1 Loonga ini adalah sekolah terfavorit ataupun bisa unggul di kawasan Aceh Besar, salah satunya di daerah pesisir. Nah, maka dari itu kita bisa berkontribusi bersama kepala sekolah untuk memajukan sekolah ini dalam proses podcast yang kita lakukan sekarang, yaitu literasi digital untuk membangun program-program yang ada di sekolah lagi lebih menjadi terprogram dan maju. Sekian dari podcast yang kita selenggarakan pada Ibu pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Eka selaku narasumber pada hari ini.